belajar, menuntut ilmu, atau kesibukan-kesibukan yang lain selama 24 jam. Tetapi hendaknya selama di dalam 24 jam itu jadikan 4 waktu. Dari 24 jam, 4 waktu kita khususkan di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu ini merupakan waktu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberkahan di waktu-waktu yang berat ini sangat besar. Ya. Kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan kesibukan kita, silakan. Selama itu perkara yang halal, silakan. Tetapi khusus di waktu fokus dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kepada waktu itu? Yang pertama adalah waktu saat terbit fajar, waktu subuh sampai terbit matahari. Dari masuk waktu subuh sampai terbit matahari, itu adalah waktu istimewa di sisi Allah Ta'ala. Bapak-bapak ibu, di waktu tersebut gunakan waktu itu dari sejak adzan subuh sampai waktu syuruk, waktu isyraq, di dalam ibadah dan ketaatan. Di dalam suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shalla subha fi jama'ah wa jalasa fi musallahu yadhkurullah ila an tatlu'a asy-syams, thumma yusalli rak'atayn falahu min al-ajri kahajjatin wa umrah tamatayn." Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di musola berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah yang sempurna, diulang 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau sekarang mendaftar haji, kalau mendaftar haji sekarang, kira-kira dapat antrian berangkat haji kapan? Ada yang 10 tahun, itu betul 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang bahkan 30 tahun. Banyak. Itu kalau kita daftar haji sekarang. Tetapi lihat, Nabi tahu bahwasanya di masa-masa semacam ini menunaikan ibadah haji dalam perkara yang mudah, sehingga Nabi kasih amalan yang bisa kita lakukan setiap pagi. Kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah, dan Nabi menegaskan sempurna. Bapak-bapak ibu, ini amalan bisa kita jalani. Dan bapak-bapak ibu, alhamdulillah para masjid, 5 waktu di masjid sudah biasa datang ke masjid. Kita tidak biasain melangkahkan kaki di masjid, dan kita sudah terbiasa untuk sholat subuh. Nah, habis sholat subuh, ya usahakan jangan kita beranjak dari masjid, tetapi kita betul-betul berpikir kepada Allah. Pikir apa? Itu kan waktu lumayan panjang. Biasanya itu dari sejak adzan subuh sampai terbit matahari waktu isyraq lebih kurang 1 jam setengah. Kalau misalnya di Palangka subuh jam berapa? Jam 4.10 atau jam 4.15, ya berarti waktu isyraq jam berapa? Jam 5.30, jam 5.45 lebih kurang jam. Itu waktu isyraq kan? 5.27. Nah, itu waktu isyraq. Kita bapak-bapak duduk di musola habis sholat,
Habib, ya saya siap dulu sama waktu isyarat. Apa yang saya baca? Pokoknya Nabi Muhammad SAW menyuruh kita zikir yang kita baca di pagi hari dan di sore atau malam hari. Di antara zikir yang dibaca di pagi hari seperti kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa huwa samiul alim. Kita baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Ini zikir semacam ini. Terus juga baca zikir raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa Muhammadin nabi. Ini zikir-zikir semacam ini kalau kita baca. Itu Nabi bilang man qara atau man qala bismillahirrahmanirrahim la yaqulu ma'asmi syai'un wa fis sama wa samiul alim la yadurru syai'. Nabi bilang barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim ya 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, tidak ada apapun di alam semesta yang bisa membahayakan dia. Yang melukai dia dan mengganggu dia. Tuh ya, Nabi bilang begitu. Demikian halnya juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dijaga oleh Allah Ta'ala dari gangguan segala gangguan yang akan terjadi. Terus kalau orang baca raditu billahi rabban wal islam dinan Muhammadin nabiyya, pagi 3 hari, sore atau malam hari 3 kali, kata Nabi Muhammad, haqqan 'ala Allah an yurdiyah, Allah akan meridai hamba tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi zikir-zikir yang memang dianjurkan untuk dibaca. Ya, para ulama merangkum zikir-zikir yang Nabi Muhammad anjurkan untuk dibaca di pagi dan di sore dan malam hari. Itu dirangkum. Salah satunya oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad sampai beratur di dalam satu wirid yang dinamakan dengan Wiridul Latif atau Ratibul Haddad kita baca, Ratibul Abbas, atau zikir-zikir apapun bisa kita baca di pagi hari itu. Atau kalau memang kita tidak bisa dari hafal, kita biasain rutinitas tiap pagi sampai waktu isyarat baca Quran. Baca Al-Quran. Itu sholat subuh sampai isyarat lumayan ada 40 menit waktu. Ya, bisa dapat 1 juz dari Al-Quran. Kita udah sibuk sama kesibukan kita. Masa nggak ada waktu kita baca Quran? Dan biasanya kan sampai isyarat belum tidak mengganggu pekerjaan. Kantor baru mulai jam 8, sekolah baru mulai sekitar jam 7:30, lebih kurang. Nggak mengganggu. Karena itu manfaatkan waktu lepas subuh sampai isyarat dengan zikir, dengan Al-Quran. Nah, usai itu sholat 2 rakaat. Apa niatnya? Sholat sunat isyarat. Rakaatain mustaqbal qiblah lillahi ta'ala. Itu kita sholat 2 rakaat. Kita pulang bawa pahala haji dan umrah yang sempurna, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, waktu yang dianjurkan untuk kita mulai dengan taat. Apa itu? Sebelum maghrib, sore hari sampai maghrib terbenam matahari. Sama juga kayak tadi pagi. Ya, kita warnai sebelum maghrib itu dengan istighfar, dengan zikir, dengan doa. Tahu kenapa? Nabi SAW itu ghudwatun fi sabilillah, awraqatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berpagi hari di jalan Allah, di dalam kesibukan yang diridhoi oleh Allah fisabilillah, atau bersore hari fisabilillah, di dalam kesibukan yang diridhoi oleh Allah, itu pahalanya di sisi Allah lebih agung daripada dunia dan sisi. Bahkan dalam hadis disebutkan tentang zikir di pagi hari itu tadi saya ceritakan. Orang yang duduk di musholanya habis sholat subuh sampai terbit matahari, dia berzikir kepada Allah. Nabi bilang orang ini lebih cepat mendapatkan rezeki dari Allah daripada orang yang pergi ke berbagai penjuru dunia demi untuk mencari nafkah. Orang yang duduk di musholanya itu berzikir sampai subuh itu lebih cepat dapat rezeki dari orang yang pergi banting tulang kemana-mana. Maka itu kan dulu orang tua kita tuh ngelarang tidur habis subuh. Mereka bilang orang yang tidur habis subuh rezekinya dipatok ayam. Ya, itu bahasa orang tua kita. Tapi sebenarnya dari hadis. Kalau dia tidur, dia nggak kebagian rezeki. Rezeki yang berkah dari Allah yang Nabi Muhammad tadi bilang lebih cepat dari orang yang bekerja. Hanya
sampai terbit matahari. Nah, ulama bilang itu di pagi hari. Kalau di sore hari, itu ulama bilang kalau di pagi hari Allah membagi-bagi rezeki seperti harta, uang, fisik. Kalau di sore hari rezeki batin seperti kesehatan, seperti ketenangan hati, ketentraman jiwa, kesejahteraan hidup, itu dibaginya oleh Allah di sore hari. Terus di sore hari itu menjelang maghrib kita dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan istighfar, minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena kan kita dari pagi sampai malam dengan segala kesibukan kita, siapa yang bikin dosa sama sekali? Nggak ada. Kita bikin dosa, kita bikin kesalahan. Nah, alangkah baiknya kita tutup hari itu, kita tutup hari ini kita dengan apa? Dengan minta ampun kepada Allah. Dengan minta ampun kepada kita. Kalau tutup hari ini kita dengan istighfar, itu segala dosa-dosa di pagi hari disiapkan diampuni oleh Allah, sehingga terkena matahari dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu yang kedua. Dan waktu itu nggak ganggu kita, nggak ganggu pekerjaan kita. Orang apa sih namanya, 4:30 udah selesai kerja, jam 5 udah selesai, udah menuju ke rumah masing-masing. Bisa sambil di perjalanan dia berzikir, dia pengen tasbih di perjalanan. Ya, kalau udah sampai rumah menjelang maghrib sambil menunggu waktu sholat maghrib, dia duduk berzikir, dia duduk baca Al-Quran dan lain sebagainya. Terus tuh, kalau sore hari saya ajarin satu amalan, bapak-bapak ibu. Tahu kan? Kita kan semuanya pengen kaya. Siapa sih yang pengen mau kaya? Ada yang mau kaya? Kita pengen kaya, pengen kaya kita, pengen rezeki banyak. Ya, kita insya Allah dikasih kekayaan yang berkah oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kita pengen kaya, itu Nabi nganjurin kita untuk membaca surat Al-Waqiah setiap sore hari. Itu dikatakan surat Al-Waqiah itu orang yang rutin baca surat Al-Waqiah lam tusibhu faqah, tidak akan menimpa kepadanya selama-lamanya kemiskinan dan kemarahan. Adanya hidup bahagia, hidupnya sejahtera, rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah, dan seterusnya. Itu baca. Sementara lebih pendek dari surat Yasin. Yasin kita baca paling 10 menit tidak sampai. Ini 5 menit selesai. Tapi berkatnya kan rezeki dilancarkan oleh Allah. Itu sebelum maghrib baca itu. Nah, kemudian yang ketiga ini waktu antara maghrib dengan ini waktu yang berkah. Ada yang kelima malah itu beliau bilang al-kunuz kunuz fi ihya ma bainal maghrib wal isya. Beliau bilang al-kunuz, harta karun. Tahu kan harta karun? Harta yang berlimpah mendadak didapatin oleh seseorang sampai dia juga itu harta yang berlimpah kaya mendadak. Kalau bahasa orang Kalimantan, tambang batu bara, iya, atau tambang emas, tambang nikel. Cuma ini bukan perkara dunia. Ibaratnya bagaikan tambang yang ada habisnya. Ya, itu kekayaan yang sesungguhnya yang berlimpah, pahala yang besar berlimpah, gak ada habisnya. Ketika seseorang di antara kita menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah. Ini macam kita sekarang, kita duduk begini, berzikir kepada Allah, mengkaji ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu semacam ini, itu dalam Al-Quran Allah memuji para sahabat. Dalam Al-Quran Allah memuji mereka, dipuji dan dijanjikan surga oleh Allah. Siapa mereka? Yang mana menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan doa, dengan ibadah, dengan zikir, dengan munajat. Allah Ta'ala bilang, tatajafa
junub itu badan mereka, badan bagian samping itu, ya di sisi sini dari badan kita, di sisi sini kanan atau kiri, itu ada namanya junub. Orang kalau tidur itu kan nyamping dia, ya baik nyamping di kanan atau nyamping di kiri. Kalau tidur seperti itu, Allah menguji mereka itu orang-orang yang badan samping mereka, bagian samping mereka itu jauh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madajih, badan mereka akan jarak dari tempat tidur. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka tidak berlari dan tidur? Allah mengatakan yaquluna rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaufan wa tama'an, penuh dengan harapan dan rasa takut, dan mereka menginfakkan harta mereka yang Allah rezekikan kepada Allah. Yang Allah rezekikan untuk mereka, Allah infakkan, mereka infakkan kepada Allah. Itu dipuji oleh Allah. Terus Allah Ta'ala bilang tentang mereka, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang di alam semesta ini yang mengetahui dari apa yang aku janjikan untuk mereka dari ganjaran kebaikan kelak di hari kiamat. Kata Allah Ta'ala, atas apa yang mereka lakukan daripada ibadah ketaatan di antara waktu antara maghrib dan isya. Ini kita sekarang, insya Allah semuanya dapat anugerah Allah, dapat surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk di dalam golongan orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Karena itu kita biasakan antara maghrib dan isya, ya matikan televisi, matikan segala urusan dunia, fokus dengan ketaatan, fokus dengan ibadah, sibuk dengan zikir kepada Allah dan di masjid, dan biasakan kita ajak anak keluarga kita. Ini waktu semacam ini juga kan mayoritas orang nggak mengganggu pekerjaan mereka. Pekerjaan pasar sudah selesai, kantor sudah selesai, sekolah sudah selesai. Waktu sebentar 1 jam dari ada maghrib 1 jam 10 menit, 1 jam 15 menit dari maghrib terbenam matahari sampai isya. Ya setengah jam sudah dipotong dengan sholat berjamaah. Tinggal sisa 45 menit macam sekarang. Tinggal kita biasakan baca Ratul Al-Qas, zikir-zikir yang lainnya, baca Al-Quran, isi Al-Quran, terus sebelum isya, antara maghrib dan isya. Ini kasih berkat kita oleh Allah Ta'ala. Terus yang terakhir, yang keempat, tahu kapan? Sebelum subuh. Bangun malam, tahajud. Nabi bilang usul bil-lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salat kamu 5 kali ketika orang semua tidur, maka niscaya kamu akan masuk dalam surga dengan membawa kedamaian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang tidur rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul akhir min al-lail wa yunadi hal min mustaghfirin fa'ghfir lahu wa hal min da'in fa'astajib ma'ah hal min sa'il fa'u'ti sulah. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit bumi setiap malam, tatkala malam tersisa sepertiganya, dan Allah di saat itu berseru kepada sebagian hambanya dengan seruan yang berbunyi, apakah ada dari kalian yang berdoa, maka aku akan kabulkan doanya. Apakah ada dari kalian kepada Allah yang meminta permintaan, aku berikan, aku ijabah, aku kabulkan, aku berikan permintaannya. Apakah ada di antara kalian yang memohon pengampunan kepadaku, maka aku ampuni segala dosa-dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seruan ini diserukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap malam ketika malam tersisa sepertiganya. Jadi kalau subuh jam 4, katakan jam 4, berarti diserukan oleh Allah Ta'ala sekitar jam berapa itu? Ya sekitar jam 12 malam, dari jam 12 jam 1 itu sampai subuh diserukan oleh Allah. Orang-orang tahajud doa dijawab oleh Allah. Bapak-bapak ibu siapa yang punya hajat, daripada kita mengeluh ke sini dan ke situ tentang problem kita, itu saat di kegelapan malam, di akhir malam kita mengadu kepada Allah, kita mengeluhkan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan memberikan solusi kepada kita. Jangan kita sibuk dengan tidurnya kita, jangan kita sibuk dengan empuknya tempat tidur, dengan hangatnya selimut, dengan nikmatnya pelukan. Lepas itu semua dulu, tapi kita bangun. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Sayyidatina Aisyah, karena Sallallahu Alaihi Wasallam yakum min al-laili hatta tatafattara qadamah faqul
lima tasna'un hadza ya Rasulullah? Qala wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala ya Aisyah fala akuna 'abdan syakura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum subuh itu beliau tahajud sampai muka kaki. Pagi hari di muka Aisyah itu yang Rasulullah kenapa kamu buka ini? Bukan Allah telah mengampuni dosa-dosa yang terdahulu dan akan datang. Maka Rasul menjawab, ya Aisyah, betul Allah telah ampuni dosa-dosa yang terdahulu dan akan datang. Tapi aku lakukan ini semua tidak lain sebagai bentuk syukur aku kepada Allah Ta'ala. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang mengenal syukur kepada Allah? Itulah Nabi Muhammad SAW. Bahwa Bapak Ibu 4 kali 4 waktu lepas sholat subuh sampai waktu isyraq, lepas sebelum maghrib dari sejak sore tadi sampai terbenam matahari, kemudian antara maghrib sampai isya, kemudian yang terakhir sebelum subuh. Ini waktu kita warnai dengan ketaatan, kita warnai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah Allah tercurah untuk kita sekalian. Ini sedikit bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Sering kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran penyambutan daripada bapak-bapak ibu sekalian. Dan saya juga mohon diri, kebetulan tadi udah sholat maghrib dan isya jabat takdim, memang kita kebetulan musafir itu, dan memang ada KPP yang lagi sebelum isya Pak Gubernur, ini Pak Gubernur ya, sebelum isya dia minta kita datang ke sana, dan itu kami mohon izin. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Allah mengabulkan semua hajat kita. Allah menjadikan mana ada jalan rahmat. Tabaraka min ba'di tabaraka ma'sumah. La ta'afina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman. Rahmatika ya arhamar rahimin. Wa jadika ya ajla jalil wa rahmah wa sakin wa zalqutul matin. Ala hadihi wa kullatul salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل